Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma SJF, Shortest Job First, dan PS, Priority Scheduling. Saya Muhammad Renaldi dari kelas RPL 4B dengan NIM 1904819. Poin-poin yang saya akan bahas, yang pertama itu mengenai algoritma SJF, dilanjut dengan nomor 2 itu soal SJF-nya. Yang ketiga itu algoritma mengenai Priority Schedule-nya, atau PS-nya, dilanjut dengan soal PS-nya. Yang pertama itu algoritma SJF yang non-preemptive. Algoritma ini bekerja jika suatu proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaannya terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu. Algoritma ini berfungsi untuk memperpendek waiting atau antrian setiap proses. Non-preemptive adalah ketika ada suatu proses yang sedang dijalankan. CPU tidak memperbolehkan proses lainnya untuk menggeser walaupun memiliki burst time yang lebih kecil. Selanjutnya, soal mengenai SJF yang non-preemptive. Lihat pada tabel, ada beberapa proses, yaitu proses P1, P2, P3, P4, P5, dengan memiliki arrival time dan burst time yang berbeda-beda. Soalnya, gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggunya. Yang pertama, kita buat Gantt chart-nya terlebih dahulu. Pada waktu ke 0, karena pada tabel itu ada P1 yang datang pada waktu ke 0, maka pada waktu ke 0, P1 dengan hadir dengan burst time 12. Pada waktu kedua, P2 hadir dengan burst time 7. Pada waktu ketiga, P3 hadir dengan burst time 5. Pada waktu kelima, P4 hadir dengan burst time 2. Pada waktu ke-9, P5 hadir dengan burst time 1. Pada waktu ke-12, P1 telah selesai dieksekusi. Mengapa? Karena P1 memiliki arrival time yang lebih kecil dibanding proses lainnya. Oleh karena itu, P1 diproses dari waktu ke-0 hingga waktu ke-12. Pada waktu ke-12, P2, P3, dan P4, dan P5 mengantri dengan arrival time yang sama, itu arrival time di waktu ke-12. Pada waktu ke-12, karena merupakan algoritma SJF, maka proses yang memiliki burst time yang lebih kecil akan dieksekusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, P5 terpilih untuk dieksekusi terlebih dahulu. P5 dieksekusi hingga waktu ke-13, dan pada waktu ke-13, P2, P3, P4 dilanjutkan mengantri. Dan karena P4 memiliki burst time yang lebih kecil, maka P4 terpilih untuk mengeksekusi terlebih dahulu. P4 dieksekusi hingga waktu ke-15. Pada waktu ke-15, P2 dan P3 mengantri. Terpilihlah P3 karena memiliki burst time yang lebih kecil. P3 dieksekusi hingga waktu ke-20. Pada waktu ke-20, P2 dieksekusi karena tinggal P2 saja yang belum tereksekusi. P2 dieksekusi hingga waktu ke-27. Didapat waktu tunggu pertama itu P1. P1 itu hadir pada waktu ke-0 dan dieksekusi langsung pada waktu ke-0, maka 0 kurang 0 adalah 0. P2 hadir pada waktu kedua dan dieksekusi pada waktu ke-20. Oleh karena itu, 20 kurang 2 sama dengan 18. Pada P3 itu dieksekusi pada waktu ke-15 dan P3 telah hadir atau mengantri pada waktu ketiga. Maka 15 kurang 3 adalah 12. Pada P4 dieksekusi pada waktu ke-13 dan hadir pada waktu kelima. Oleh karena ini 13 kurang 5 adalah 8. Yang terakhir itu P5. P5 dieksekusi pada waktu ke-12 dan sudah mengantri pada waktu ke-9. Oleh karena itu 12 kurang 9 sama dengan 3. Setelah itu dijumlahkan, maka rata-rata waktu tunggu adalah
41 dibagi banyak proses, yaitu 5. Maka oleh karena itu sama dengan 10,25. Yang kedua itu ada algoritma priority scheduling yang prime time. Algoritma ini mengeksekusi terlebih dahulu proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Prioritas itu ditentukan oleh yang pertama itu time limit, yang kedua itu memory requirement, yang ketiga itu access file, yang keempat itu perbandingan antara input-output burst dengan CPU burst, yang terakhir itu tingkat kepentingan proses. Dilanjut dengan soal priority scheduling yang non-prime time. Dilihat pada gambar, terdapat P1, P2, P3, dan P4 yang memiliki arrival time sama yaitu 0. Dengan burst time yang berbeda-beda, namun pada proses ini memiliki priority yang berbeda-beda, 1 hingga ke 4. Soalnya, gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggunya. Pertama-tama, kita akan buat Gantt chart-nya terlebih dahulu. Terlihat pada tabel bahwa P1 hingga P4 memiliki arrival time yang sama. Oleh karena itu, pada waktu ke-0, P1 hingga P4 mengantri di waktu yang sama, yaitu waktu 0. Karena algoritma saat ini adalah algoritma priority scheduling, maka ketika ada suatu proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding proses lainnya, maka proses itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa P2 memiliki proses yang lebih memiliki prioritas yang tinggi. Oleh karena itu, P2 dieksekusi terlebih dahulu. P2 dieksekusi hingga waktu ke-8. Pada waktu ke-8, kembali mengantri P1, P3, dan P4. Pada waktu ke-8, P4 terlebih dahulu dieksekusi karena P4 memiliki prioritas yang lebih tinggi, yaitu 2. P4 dieksekusi hingga waktu ke-11. Pada waktu ke-11, kembali mengantri P3 dan P1. Dibandingkanlah P1 dan P3, dan P1 memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding dengan P3. Oleh karena itu, P1 dieksekusi hingga waktu ke-13. Pada waktu ke-13, tersisa P3, oleh karena itu langsung dieksekusi hingga waktu ke-20. Didapat waktu tunggu, yang pertama itu P1. P1 dieksekusi pada waktu ke-11 dan telah mengantri pada waktu ke-0, maka 11 kurang 0 adalah 11. P2 dieksekusi pada waktu ke-0 dan mengantri pada waktu ke-0, maka 0 kurang 0 sama dengan 0. P3 dieksekusi pada waktu ke-13 dan telah mengantri pada waktu ke-0, yaitu 13 kurang 0 adalah 13. P4 dieksekusi pada waktu ke-8 dan telah hadir pada waktu ke-0, maka 8 kurang 0 sama dengan 8. Dijumlahkanlah, maka rata-rata waktu tunggu adalah 32 dibanding banyaknya proses, yaitu 4 sama dengan 8. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih.